Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtaz Zati. Saya akan menjelaskan materi dari macro skill and micro skill. Langsung saja, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Di sini saya menjelaskan macro skill dan micro skill. Macro skill itu kan kemampuan listening. Dan kalian tahu kan, kemampuan listening itu dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu macro skill and micro skill. Nah, terus yang pertama itu macro skill. Yang dimaksud macro skill itu terkait dengan kemampuan untuk memahami teks dalam batas memahami apa yang didengar, apa yang dieksplor ke dia. Jadi gini maksudnya. Seseorang disebut memiliki kemampuan listening kalau dia mampu membedakan bunyi bahasa Inggris. Kalau contohnya gini ya, kayak seperti seseorang itu menyebutkan pen dengan pen, itu hampir sama kan, tapi kita itu maknanya beda. Jadi kayak ada persamaan, terus kita itu bisa dengar, oh bedanya ini, dia pen ini dan pen ini, kayak gitu. Oke, lanjut aja ya. Terus yang di sini beberapa tentang macro skill ya. Dapat memahami rentetan bunyi dalam waktu yang cepat. Maksudnya gini. Orang ya yang sedang berdialog. Terus kayak gini. Good morning, how are you today? I'm fine, thank you. Terus kita itu bisa menangkapnya gimana ya? Oh ya, kayak gini aja. Dua orang berdialog nih ya. Terus yang satu ngomongnya itu cepat, terus yang satunya itu langsung apa yang diomongkan dia itu paham langsung gitu loh. Dia bilang cepat itu dia langsung paham, kayak gitu. Maksudnya dari ini memahami rentetan bunyi dalam waktu yang cepat. Oke, selanjutnya dapat memahami kemampuan listening, dia mengenali English pola tekanan ya, baik itu tekanan dalam kata maupun kalimat. Jadi gini, yang ini tuh maksudnya kita bisa ya sama kayak tadi, hampir sama tapi ya gimana, hampir sama. Contohnya kayak gini, present dengan present, seperti itu. Oke, lanjut yang ini ya, kata yang dikurangi. Maksud di sini kata yang dikurangi itu kayak seperti how are you doing menjadi how doing, itu kata yang dinamakan kata yang dikurangi. Oke, selanjutnya membedakan mendengar ucaran, dia dapat mengetahui batasan kalimat dan kata. Jadi dia seperti ini. Jadi dia mendengar ucaran lalu dia paham batas kalimat mana dan batas kata mana. Kayak gitu bisa ditangkap. Ya kalau kayak gini guys. Kita ngomong, ada suatu tayangan, apa rekaman, apa record gitu ya. Terus kita itu paham, oh maksud itu tuh kayak gini, batasan kalimatnya itu oh kayak gini, terus kata batasan itu kayak gini, seperti itu. Terus lanjut, mampu memproses speech yang berisi pause, errands, dan comparison yang dia pahami. Jadi paham ya, dia itu bisa menangkap dengan kata kayak dengan yang berisi kalimat yang berisi pause, errands, dan comparison, langsung dia paham gitu. Ya, lanjut yang ke ini, memiliki kemampuan grammar. Jadi tidak semua ya, gini, dia itu jadi dia paham jika dia lawan bicaranya, maksudnya ya
ngomong, terus kita itu paham grammarnya itu kayak gini, dan paham noun dan paham adjektifnya dan juga adverb dan sebagainya, seperti itu. Lanjut, yang ini ya, lanjut ya, ini berarti yang micro skill. Micro skill itu tidak hanya memahami kata per kata, hanya memahami ujaran-ujaran, maknanya apa, tetapi sudah mampu memahami apa yang ada di balik kata-kata itu. Jadi misalnya gini, mendengarkan rekaman, lalu dia dapat menyimpulkan maksudnya, maksud teksnya, fungsinya apa, menjelaskan tentang apa, melarang tentang apa. Jadi mikro itu ya, ya seperti yang saya jelaskan itu, memahami kata per kata. Oh, ini contoh ya, ada orang bilang, oh, itu tuh jangan dipegang, itu tuh bahaya untuk kamu, seperti itu contoh ya. Berarti kita harus memaknanya, oh itu tuh pertanda bahaya, nggak boleh dipegang, nanti bisa dapat kayak gini, seperti itu. Terus, dan di sini beberapa dari micro skill, dia dapat menyimpulkan situasi pengetahuan yang dia punya. Misal, ada sebuah rekaman, terus langsung diputar di antara dua orang itu, ditanya apa maksud yang kamu dengar. Berarti kayak gini, ada sebuah rekaman, terus lalu dua orang, yang satunya menjelaskan ini, yang satunya menjelaskan ini. Itu ya, itu gimana maksud dari rekaman itu. Jadi salah satunya itu bisa menjelaskan, bisa kita tangkap gitu loh. Paham ya di sini? Oke, langsung saja yang berikutnya, mampu membedakan antara antara literal meaning dan implied meaning. Paham ya di situ? Oke. Yang selanjutnya, bisa menggunakan bahasa nonverbal untuk memahami respon dengan body language. Jadi kita orang itu berdialog tentang apa ya, banyak geraknya. Jadi kita paham, oh orang itu sedang kayak gini geraknya, oh berarti tandanya kayak gini. Ya bisa ya, kayak contohnya ya kayak apa ya, MC bisa kan pakai gerakan tangan apa gimana, oh dia itu kayak gini mempersembahkan gitu. Yang gerakan tangan yang silahkan, oh dia itu berarti kita langsung menangkap gerakan itu mempersilahkan dia masuk, dia yang disebut oleh MC-nya seperti itu. Oke, lanjut, mampu mengembangkan strategi listening. Misalnya menekankan makna yang didengar walaupun tidak tahu artinya, dapat mengira-ngira konteks. Jadi gini, orang itu berdialog, terus berdialog itu dia itu paham, orang yang ahli dalam listening itu paham maknanya, tapi walaupun tidak tahu artinya, tapi paham, mengira-ngiranya tuh paham, oh dia itu kayak gini, bilangnya kayak gini, oh kayak gitu, sepertinya kayak gini, dia kata itu kayak gini, seperti itu. Terus yang lanjut, menunjukkan kemampuan memahami apa yang dia dengar tadi. Misal kayak gini, apa yang dia dengar tadi, misal kayak gini, berbagai cara, tidak sekedar menjawab pertanyaan, bisa dengan menceritakan kembali untuk menge-share atau informasi yang didengar. Jadi kita itu mendengarkan, terus langsung kita simpulkan informasinya yang didengar kita itu langsung diinformasikan, informasikan seperti itu. Ya sudah, sekian dari penjelasan macro skill and micro skill. Dan di sini saya merangkumnya ya, sedikit merangkum tentang intinya dari micro skill itu hanya berhenti pada level
realisasi dari kalimat yang didengar. Dan micro skill itu sudah di luar berarti memahami apa yang ada di balik ungkapan-ungkapan itu. Seperti itu intinya. Oke, terima kasih. Okay, next, let me explain point about the objective of listening assessment. The first is intensive listening. Intensive listening is comprehending of surface structure elements such as phonemes, words, intonation, and grammatical category. Jadi maksudnya adalah di bagian intensive listening ini tujuannya itu untuk menguji bagian terkecil dari sebuah bahasa, yaitu misalnya fonem, word, intonation, ataupun grammatical category. Then designing assessment tasks intensive listening, recognizing phonological and morphological element. A classical test task gives a spoken stimulus and asks test takers to identify the stimulus from 2 or more choices. Jadi maksudnya di poin yang recognizing phonological and morphological element ini itu si test takernya itu diminta untuk mengidentifikasi stimulus yang diberikan dan diidentifikasikan dalam 2 ataupun lebih stimulus. Nah, ini contohnya kan di bawahnya ini yang phonetic pair konsonan. Ini kan ada contoh he's from California. Ini kan di bagian recognition phonological and morphological element ini itu biasanya berisi hal yang intinya itu yang katanya itu memiliki bunyi yang hampir sama tapi maknanya itu berbeda. Dan ketika diberikan contohnya ini, misal he's from California, kan kemungkinan si test takernya itu mengidentifikasikan yang diucapkan itu antara he is apa she is, seperti itu. And then contoh selanjutnya phonetic pair vowel. Ini kan contohnya easy living. Lah ini kata livingnya itu kan juga memungkinkan 2 pilihan, yang living yang bagian A itu atau yang living yang B, seperti itu. And then morphological pair add and ending. Maksudnya adalah mendengarkan sebuah kata atau kalimat past tense itu kan memang suatu tantangan ataupun kesulitan dalam listening, karena kan kalau yang ede itu memang sekilas itu kalau dalam listening pasti hampir sama. Okay, and then paraphrase recognition. The scale of listening comprehension micro skill is word, phrases, and sentence, and asking the test taker to choose the correct paraphrase from a number of choices. Jadi maksudnya dalam poin yang kedua ini, paraphrase recognition ini ini tuh mengungkapkan ide yang sama tapi dengan kalimat yang berbeda, dan si test taker itu diminta untuk memilih paraphrase yang benar dari beberapa pilihan. Lah ini kan contohnya yang sentence paraphrase. Hello, my name is Keiko. I come from Japan. Lah ini kita dalam pilihan-pilihan A, B, C, D ini disuruh memilih ide yang sama, tapi kan kalimatnya itu ini beda-beda semua. Keiko is comfortable in Japan. Keiko want to come to Japan. Keiko is Japanese. Keiko like Japan. Berarti kan
yang idenya sama itu yang C. Kita kan si test taker maksudnya disuruh memilih parafrase yang sama, yaitu yang C. Kan intinya idenya itu sama. Keiko itu asalnya dari Jepang tapi disebutkan dengan kalimat lain. And then dialog paraphrase, contohnya, "Hi Maria, my name's George. Nice to meet you, George. Are you American? No, I'm Canadian." Lah, ini sama, disuruh memilih parafrase yang benar tapi kalimatnya itu berbeda. And then responsive listening. Responsive listening, understanding of pragmatic context. We can design this objective by using responsive listening to a relatively short stretch of language in order to make an equally short response. Example of responsive listening are appropriate response to a question and open-ended response to a question. Nah, ini contoh designing assessment task responsive listening. Ini kan ada dua, appropriate response to a question sama open-ended response to a question. Lah, ini di bagian yang appropriate response to a question ini tujuannya itu sebenarnya hanya mencari jawaban yang tepat dari pertanyaan yang diberikan. How much time did you take to do your homework? Ini kan pertanyaannya. Lah, kira-kira itu jawabannya yang tepat itu yang mana? Kita hanya memilih salah satu. Terus yang open-ended response to question. Sebenarnya tujuan dari responsive listening itu agar si test taker itu mampu untuk menguasai ataupun menjawab dari sebuah pertanyaan itu, dan jawabannya itu agar sesuai ataupun jawabannya sesuai ataupun pengembangan jawaban tetapi jawabannya itu tetap sesuai. Nah, ini yang di bagian open-ended response to question ini kan pertanyaannya sama seperti yang di appropriate response, tapi si test taker itu dapat menjawab dengan jawaban pengembangan jawabannya sendiri, tapi jawabannya itu tetap sesuai. Jadi perbedaannya antara yang appropriate dan open-ended itu, kalau appropriate kita tinggal memilih, kalau yang open-ended bisa mengembangkan jawabannya. Oke, that's all for me. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Fatimah Tuzaro. I will continue explain the material about objectives of listening assessment. The third is selective listening. Selective listening, in which the tester listens a limited quality of oral input and must listen within it some specific information. Jadi, selective listening ini siswa memilih jawaban yang paling tepat berdasarkan informasi spesifik yang telah didengar. Designing assessment text. Yang pertama itu ada listening clues. Listening clues is a popular assessment that requires the student to listen a story, monologue, conversation. Students see a transcript of the passage they are listening and must fill in the missing information. Listening clues ini siswa mendengarkan sebuah cerita, monolog, dialog, terus nanti pertanyaannya ada sebuah kutipan dari apa yang didengar dan siswa harus mengisi informasi yang hilang itu berdasarkan apa yang didengar. Terus information transfer.
Information transfer is a technique that presents oral information and must be transferred to a visual representation, such as chart or diagram. Students may have to identify an element in a picture, fill out the calendar of planner, and solve routes on a map. Jadi mentransfer informasi itu siswa mengidentifikasikan sebuah gambar, terus mengisi diagram, kalender, planner, dan menunjukkan sebuah rute, yaitu berdasarkan dari apa yang didengar. Kemudian ada sentence repetition. The text of simply repeating a sentence or a partial sentence or sentence repetition is also used as assessment of listening comprehension. Mengulangi kalimat atau sebagian kalimat untuk menilai pemahaman siswa dalam mengingat dan mendengarkan apa yang didengar. Oke, yang terakhir itu ada extensive listening. Extensive listening is a way to improve listening fluency. In extensive listening, a broader and more general understanding is needed. Usually includes the essence or main idea of what is heard. With extensive listening, you don't have to translate each word or focus on grammar rules. Instead, you simply have to try to understand the audio as a whole. Extensive listening ini jadi hanya lebih pada pemahaman apa yang didengar, memahami apa yang telah didengar. Jadi tidak perlu fokus pada grammar dan harus mengartikan setiap katanya. Itu extensive listening. Designing assessment text. Yang pertama, dictation. Student taking this listen a passage about 50 until 100 words in range 3 times. Student write down what they hear. Guru mendikte sebuah teks misal sebanyak 3 kali, terus siswanya menulis apa yang telah didengar tadi. Terus komunikatif stimulus respon teks. Listen to a monologue or conversation and then is asked to answer a set of comprehension question. Mendengarkan sebuah dialog dan menjawab pertanyaan dari pemahaman dari sebuah dialog tadi. Komunikatif stimulus respon teks ini tidak pada situasi yang nyata, tidak secara langsung. Berarti dialognya tidak secara langsung gitu ya. Yang terakhir ada authentic listening text. Ideally, listening tests are cognitively demanding, communicative, authentic, and interaction. Authentic listening ini kebalikan dari komunikatif stimulus. Authentic lebih pada komunikasi yang nyata. Kemudian alternative to assess comprehension in a truly communicated context. The first is note-taking, listening a lecture and write down the important ideas. Note-taking, mendengarkan dosen, terus mencatat, menulis gagasan yang penting saja, yang penting-penting saja.
Kemudian ada editing a written stimulus of an oral stimulus. The third is interpretive text, paraphrasing a story or conversation, mengutip cerita atau percakapan, termasuk song lyric, poetry, radio, television, news reports. Kemudian retelling, listen a story or news event and simply retell it or summarize it either orally or in writing. Menceritakan kembali apa yang didengar baik secara lisan maupun bentuk tulisan. Yang terakhir ada interactive listening, semacam percakapan secara langsung, face-to-face conversation. Okay, that's all explanation about assessing listening skill. I think enough. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.